Dugaan keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga kini masih menjadi bahan konsumsi publik yang hangat diperbincangkan. Situasi ini menjadi sorotan karena sudah hampir beberapa pekan kabar mengenai kondisi rumah tangga mereka terasa sangat abu-abu. Bahkan baru-baru ini Baim secara belak-belakan mengungkapkan bahwa ia dan Paula sudah pisah ranjang. Sebuah pernyataan yang semakin memperkuat spekulasi tentang masalah dalam hubungan mereka. Meskipun isu ini semakin berkembang dan menuai banyak komentar dari netizen serta media, Baim dan Paula tampak memilih untuk tidak banyak berbicara. Keduanya tetap fokus pada kesibukan masing-masing dan berusaha menjalani aktivitas harian dan karir mereka. Lantas, seperti apa pandangan pemuka agama melihat permasalahan ini? Allah itu marah kalau singgasananya terguncang. Tahukah Anda sekalian apa yang dapat mengguncang singgasana Allah? Perceraian mengguncang singgasana Allah. Karena perceraian itu walaupun dibolehkan, mubah, tapi itu sangat dibenci oleh Allah. Karena perceraian itu bukan hanya memisahkan kedua mempelai, tapi memisahkan dua keluarga besar. Nah, pernikahan ini kan sangat sakral. Jadi kalau kita kembali kepada komitmen awal pernikahan, nggak akan pernah ada problem sedikit kabur. Nikahan rumah itu cara-cara, bukan cara-cara seorang satria, seorang suami yang benar-benar menjadikan istri sebagai amanah dari Allah. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu wasyawirhum fil amri, kita musyawarah suami istri. Kita kembali kepada komitmen awal, terbuka segala hal, ya. Nah, apalagi kalau sampai meninggalkan rumah itu, ini malah makin memperuncing. Jadi ini harusnya kita di pengadilan pun dimediasi sebisa mungkin. Masa ini dengan cara-cara begitu, ya udah tinggal tunggu saat kehancuran. Kunci langgengnya rumah tangga itu adalah di keterbukaan, komunikasi dalam segala hal. Jadi sekecil apapun, kalau bisa kita terbuka, jangan ada kita umpet-umpetin. Nah, suami kita itu adalah kawan hidup kita, jadi kita jangan sungkan. Bahkan rahasia ranjang pun harus terbuka, biar dicari solusi sama-sama. Kalau nggak ada lagi keterbukaan, ini udah pintu menuju jurang kehancuran dan pernikahan. Makanya kan kita kembali ke komitmen awal, nikah ini adalah sakral. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah ibadah. Nah ya, nikah ini tujuannya apa? Litaskunu fiha, litaskunu ilaiha. Jadi agar menemukan ketenangan batin. Nah, kalau nikah ini malah kita yang ada gelisah, beban pikiran, ada beban mental, ini bukan pernikahan yang sehat. Makanya sebisa mungkin apapun dibicarakan, pasti ada jalan keluar. Suami istri itu adalah pakaian. Suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Fungsi pakaian itu apa? Yang pertama, pakaian itu adalah kebanggaan. Bagaimana seorang tentara bangga dengan pakaian lorengnya, dokter bangga dengan seragam putihnya. Nah, suami harus bangga dengan istri. Jangan istri kita jadi bahan perbandingan. Istri pun sejelek apapun suami, harus bangga, suamiku ada Arjunaku, kita tutupin kelemahannya. Apalagi baru ada kabar angin, inja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Apabila kita ada kabar burung dari orang-orang yang fasik, yang nggak bisa dipercaya, fatabayyanu, tabayun dulu. Nah, jadi nggak pantas rahasia dapur ini, karena fungsi pakaian yang kedua itu pakaian untuk menutup aurat. Jadi sejelek apapun boroknya suami, ditutupin rapat dengan istri, bukan malah jadi konsumsi publik. Sama teman tongkrongan diciriin, wah bini gue papaya, wah begini. Itu suami yang sangat zalim. Harusnya fungsinya itu seperti pakaian, ya. Jadi harus saling menutupi. Selain yang pertama tadi menutup pakaian menjadi kebanggaan, yang kedua pakaian itu buat nutup aurat. Jadi jangan pernah aib istri diumbar ke halayak ramai. Hati-hati, zolim Anda kalau berbuat seperti itu. Jadi harusnya ini dibicarakan baik-baik, dari hati ke hati, dengan kepala dingin, ya. Pasti ada solusi.
Di tengah isu panas mengenai keretakan rumah tangganya, Paula Verhoeven memilih untuk tidak membiarkan masalah itu mengganggu hidupnya. Sebaliknya, ia justru memutuskan untuk berlibur ke Dubai tanpa sang suami Baim Wong. Keputusan ini diambil sebagai bentuk upaya untuk healing dan melupakan sejenak kesibukan serta tekanan yang dihadapinya di Jakarta. Setibanya di Dubai, Paula terlihat bersinar dan bahagia menikmati setiap momen bersama teman-temannya. Tawa dan keceriaan mereka pun mengisi setiap sudut perjalanan, seolah menepis semua gosip yang beredar di tanah air. Kayak naik kuda ya, kayak off-road. Kak Baim seperti apa sih Kak Baim? Iya. Nggak ikut nih Bang Baim, Wah, nggak ikut ke sini. disupport semuanya. Tapi nggak ikut ke sini Bang Baim, kan Iya, Bang Baim juga. Iya, nanti juga ada, lihat aja. Bang Baim, iya dong Bang Baim. Kemarin. Tapi kelanjutannya gimana sih Mas Baim? Sorry Bang. Keren banget sih Bang. Aduh maaf. Mikir kemarin sempat bilang kayak gitu Bang Baim, ada takut juga. Iya Kak Baim. Maaf ya Bang Baim. Kayaknya ini itu banget nih. Yuk, Pak. Yuk, Pak. Jadi Sehat ya. kebetulan. Boleh yuk. Kebetulan tahu Mana? atau emang kebetulan Iya kebetulan tahu apa gimana Bang Baim nggak mau ngasih. Gimana ya jawabnya ya? Gimana? Sejak isu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven muncul ke permukaan, spekulasi mengenai keadaan mereka semakin marak dipelintir oleh para netizen. Berbagai teori bermunculan, mulai dari dugaan perselingkuhan hingga konflik internal yang tak terungkap. Setiap detil kecil yang terungkap dari kehidupan mereka menjadi bahan perbincangan yang hangat, membuat masyarakat semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bukan hanya publik, bahkan orang-orang terdekat Baim dan Paula pun merasa terjepit dalam situasi ini. Banyak di antara mereka yang enggan memberikan komentar atau klarifikasi. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mendoakan agar hubungan rumah tangga Baim dan Paula tetap baik-baik saja. Udah dewasa dia. Makin dewasa. Lebih dewasa ya Om. Semoga selalu sukses. Om, supportnya mungkin di tengah isu yang ada seperti apa Om? Bagaimana Om? Kan banyak isu Kak Baim nih soal sama Kak Paula seperti Wah, apa? Om nggak ikut-ikut itu. Doanya mungkin Om supportnya seperti apa? Jangan sampai Yang terjadi yang baik aja. jangan sampai terjadi apa-apa ya Om ya. Ya. Doanya ya semoga baik-baik aja gitu aja. Masih tinggal satu rumah nggak sih? Wallahu a'lam ya, kita kan namanya supir ya. Nggak tahu kesananya. Ya kadang-kadang ke rumah. Kalau Kak Paula? Ya mulanya ya isu, namanya juga isu ya nggak. Kita juga takut salah isunya. Enggak berarti ya sama Paula sekarang berbeda ya. awas tuh itu. Pertemanan udah beda ya untuk pertemuannya. Terakhir Bang mungkin maaf, tapi hubungan sama Paula baik-baik aja bagaimana sih? Insya Allah, doain aja. Kemarin nggak datang ke ulang tahun mertua, kenapa mungkin Kak Paula Kak Baim? Supportnya pokoknya buat semua orang yang pengen merajut rumah tangga, baik buruk, suka senang sedih, harus sama-sama, intinya itu. Jangan udah 5 tahun 7 tahun akhirnya bercerai, kan kasihan. Jadi mendingan nikah terlambat daripada cepet-cepet.